Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah bagi dunia amatlah besar. Ia setia mewujudkan kasih. Bahkan ketika umat tidak setia, Ia tetap setia mendampingi dan menyelamatkan umatnya. Atas dasar inilah kita perlu mensyukuri kebaikan Allah. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Saudaraku, Ia memandang kita dengan penuh kasih. Ia tahu semua yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keheningan, mari kita memohon ampunannya.
Ia juga memandang kita saat hidup dalam kebaikan, kelemah lembutan, dalam pengampunan, dalam kebajikan, dalam kerendahan hati, dalam hidup yang saling berbagi. Ia juga melihat semua keburukan, kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat. Berdoalah secara pribadi agar dimampukan melakukan kasih setiap hari dan mohon ampunannya. Ya Tuhan, Engkau melihat kami. Apapun yang kami lakukan, entah hal yang buruk atau hal yang baik, Tuhan tahu. Karena itu ampunilah kesalahan kami dan tolonglah kami supaya mampu hidup dalam kasih setiap hari. Ajarlah kami selalu memandang wajah-Mu, wajah kasih yang memampukan kami melakukan kasih. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah dan bersukacitalah kita umat Tuhan yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kini sambutlah berita anugerah dari Allah yang demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami menantikan sabda firman-Mu, karena sabda firman-Mu adalah pemelihara iman kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Karena itu tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat, dan tema kita pada minggu ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa antara kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga adalah suatu masa di mana menjadi fase pemantapan dan juga penekanan kembali hal-hal yang telah diajarkan Yesus kepada para pengikutnya, kepada para muridnya. Nah, dengan harapan bahwa
setelah Yesus naik ke surga, orang-orang percaya ini semakin mantap menjalani fase kehidupan apapun yang terjadi. Termasuk ketika mereka harus menghadapi realitas tidak lagi bisa berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus. Nah, penulis Kisah Para Rasul hendak menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi proses penyebarluasan kabar sukacita, kabar tentang pengharapan baru di seluruh dunia. Nah, sembari juga menceritakan bagaimana jemaat mula-mula itu bergulat, berhadapan dengan tantangan real yang harus mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan refleksi bahwa kira-kira pergulatan dengan tantangan yang real itu menjadikan mereka, yaitu jemaat mula-mula ini, akan semakin giat, akan semakin mantap mempraktekkan kabar sukacita, atau justru sebaliknya, yaitu mereka semakin letih, semakin lesu dan tanpa harapan. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 mengkisahkan tentang jerih juang orang yang percaya kepada Yesus. Mulai dari saat-saat mereka tersungkur, hilang harap, lalu mereka tertatih-tatih sampai menemukan energi baru yang akhirnya membuat mereka mampu untuk menjalani kehidupan dalam keadaan new normal. Satu kehidupan normal yang baru, yang berbeda dengan fase sebelumnya, yaitu ketika mereka masih bisa bersama-sama dengan Yesus. Gumul dan jerih juang jemaat mula-mula menghasilkan suatu daya dorong yang mendorong umat itu bisa bergerak aktif. Mereka digambarkan sebagai kehidupan bersama yang bertekun, berkumpul, dan berdoa. Nah, setidaknya 3 kata ini menggambarkan bagaimana gumul juang hidup mereka menghasilkan energi yang memampukan mereka tetap setia bertekun, setia berkumpul, dan berdoa. Suatu gambaran yang mengisahkan bagaimana mereka berjuang untuk stay strong, untuk tetap kuat berjuang dalam segala keadaan apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa krisis yang mereka alami dalam kehidupan membentuk mereka menjadi komunitas yang guyup, menjadi komunitas yang peka, menjadi komunitas yang justru saling peduli. Energi-energi positif mereka terpancar menjadi komunitas yang sangat antusias, menjadi persekutuan bersama yang gembira, yang kemudian optimis memandang dan menjalani kehidupan. Jadi kalau kita bisa lihat dan kita bayangkan gambaran bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu tergambar sebagai suatu komunitas yang luar biasa sekali. Mereka menjalani fase-fase kehidupan yang sebenarnya mereka juga baru saja berproses untuk mentas dari masa-masa krisis yang mereka alami. Nah, kalau mereka tergambar sebagai komunitas yang antusias, yang gembira, yang optimis, apakah itu artinya mereka tidak punya masalah? Apakah artinya dalam kehidupan bersama mereka itu tidak ada sesuatu yang sebenarnya menggambarkan problematika hidup? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-45.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kalau kita lihat ayat ini tidak menggambarkan, ya tentu saja dalam kehidupan bersama mereka tetap ada yang namanya problem. Tetap ada di antara mereka dalam hidup bersama itu, ya ada yang kelebihan, berkat, ada yang kekurangan, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berlimpah, ada yang bergumul untuk mencukupi kebutuhan. Artinya toh kondisi mereka tergambar tidak sempurna. Juga ada ketimpangan di antara mereka. Namun dalam kondisi ketidaksempurnaan itu muncul praktek kehidupan yang mampu membuat banyak orang tercengang, mampu membuat banyak orang kagum. Kalau di terjemahan LAI memang kemudian digambarkan lebih dengan kata takut gitu. Tetapi kalau kita mencoba mencermati dan membandingkan di bahasa Indonesia sehari-hari, maka digunakanlah kata tercengang, kagum. Artinya kehidupan bersama mereka menyebabkan orang di sekitarnya terkagum-kagum. Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi bertanya, kok bisa seperti itu ya? Padahal mereka juga punya masalah. Dalam hidup bersama mereka juga punya problematika hidup. Tapi kok tetap bisa memunculkan praktek kehidupan yang membuat orang terkagum, yang membuat orang kemudian terkesan, wah luar biasa sekali mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang tergambar dalam praktek kehidupan jemaat mula-mula, kita hendak mencoba untuk merefleksikan dalam kehidupan kita di dunia ini pada masa kini. Masih dalam suasana yang sama, masa-masa pandemi yang mengakibatkan kesengsaraan. Dan kapan selesainya belum jelas juga. Nah, mungkin semakin banyak orang yang kemudian bertanya, kalau sudah sedemikian lama keadaan seolah-olah belum menampakkan segera membaik, belum ada sebuah kemajuan yang pesat, belum ada suatu gambaran bahwa kita kemudian akan kembali hidup normal. Bahkan mungkin mulai ada yang bertanya, lalu di mana Tuhan? Mana Tuhan yang Maha Kasih? Mana Tuhan yang Maha Kuasa itu dalam situasi yang seperti ini? Nah, coba kita lebih jeli dalam suasana yang serba terbatas, yang serba penuh dengan gumul juang ini. Coba kita lihat secara jeli, apakah memang Tuhan tidak hadir dalam suasana yang seperti ini? Apakah artinya Tuhan meninggalkan kita? Apakah kita tidak melihat kehadiran Tuhan dalam diri para dokter, para perawat, ahli teknologi laboratorium kesehatan, yang mereka berjuang melayani dengan menanggung resiko mereka bisa terpapar, mereka rela tidak bertemu dengan keluarganya, atau bahkan resiko meninggal dunia. Dalam suasana seperti ini, apakah kita tidak melihat kehadiran Tuhan yang menggerakkan mereka sedemikian rupa? Atau apakah ketika banyak orang yang mulai tergerak mengulurkan tangan, yang tadinya tidak ada kepekaan, tidak ada kepedulian, lalu justru ada suasana yang menggambarkan orang-orang yang bermurah hati, menolong sesamanya, memberi kepada mereka yang lemah, yang berkekurangan? Apakah keadaan itu tidak mampu untuk kemudian
membuat kita mengalami dan melihat Tuhan yang hadir dalam suasana pandemi, dalam suasana yang penuh keprihatinan seperti ini. Jadi mari coba kita secara jeli gitu. Kalau kita mungkin mulai frustasi, kalau kita saat ini mulai putus asa, bahkan kemudian identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sudah tidak mampu memberikan energi kepada kita dan membuat kita merasa bahwa aku sudah ditinggalkan Tuhan. Apakah benar? Ya mungkin Tuhan hadir tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga ketika Tuhan hadir pun kita tidak melihatnya, kita tidak mengalaminya, kita tidak merasakannya. Kadang saya justru merinding gitu. Para tenaga medis berjuang sedemikian rupa. Mereka ya dengan penuh pengorbanan menangani, mencoba menyelamatkan, bahkan kemudian juga harus berkorban dirinya pun terpapar atau bahkan ada di antara mereka yang kayaknya meninggal kan karena seperti itu. Atau ketika melihat tetangga yang saling memperhatikan, saling menjaga, lalu ketika ada yang terdampak, lalu ada orang yang tergerak hati, bukankah itu suatu bentuk kehadiran Tuhan? Dan itu terwujud nyata dalam suasana yang penuh keprihatinan seperti yang kita alami saat ini. Nah, sekarang refleksinya adalah ketika kita sudah melihat itu, ternyata Tuhan tetap hadir dalam suasana yang penuh keprihatinan ini, maka kemudian setelah kita melihat, apa keputusan kita selanjutnya? Apakah kita hanya menjadi penonton yang kemudian sedikit-sedikit komentar, atau kita mau ikut gabung dalam gerakan nyata yang seperti itu, yang menandakan kehadiran di situ, kehadiran Tuhan yang menolong dan mengasihi manusia. Ini tinggal kemudian bagaimana refleksi kita. Nah, kait dengan tema kita adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Maka Tuhan mengundang kita, memanggil kita, bukan hanya melihat, bukan hanya menonton, tetapi bergabung dan ikut melakukan gerakan-gerakan nyata dalam suasana keterbatasan ini. Gerakan-gerakan nyata yang menjadi pengejawantahan, menjadi perwujudan bahwa Tuhan tetap ada dan hadir dalam segala keadaan apapun. Justru ini menjadi sebuah kesempatan perefleksian kita selama ini mengikut Tuhan. Sudahkah terwujud nyata dalam tindakan sehari-hari? Selamat terus bergumul dalam jerih juang kita sembari memelihara asa dan pengharapan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat, kami mohon untuk berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan tempat. Marilah kita ucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan tutup. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur jikalau kami saat ini mendapatkan inspirasi dari gambaran kehidupan jemaat mula-mula sebagai gambaran jemaat yang tidak lepas dari gumul juang dalam kehidupan mereka, namun mereka masih tetap bisa untuk mempraktekkan kehidupan sehari-hari dalam kebersamaan mereka yang menimbulkan rasa kagum atas apa yang mereka lakukan, di mana mereka tergambar sebagai jemaat yang terus tergerak hati di dalam mempraktekkan apa yang mereka imani dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini menjadi satu perefleksian bagi kami semua umat Tuhan di zaman ini, yang pada saat-saat ini kami juga menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Kiranya kami pun bisa meneladan dari apa yang telah mereka teladankan kepada kami, untuk kami tetap menjaga asa, menjaga harapan, dan terus berjuang dalam kesetiaan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka, dan Tuhan tetap memantapkan hati mereka untuk tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan yang akan menolong dan senantiasa mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi ataupun keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, yang menjadikan mereka berputus asa dan hilang harap. Kiranya Tuhan hadir menjadi penolong, menjadi penghibur, dan juga menjadi sumber pengharapan, supaya saudara-saudara kami ini tetap kemudian mau tetap bertahan dan berjuang di dalam menjalani kehidupan, supaya mereka tidak mudah menyerah, tetapi terus memperjuangkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi jalan keluar kepada mereka dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya Engkau tetap memelihara iman pengharapan kami dalam suasana yang masih dengan keterbatasan ini. Biarlah itu tidak menyurutkan iman kami, pengharapan kami, tetapi justru kami bisa semakin optimis. Kami juga masih bisa untuk bagaimana hidup saling menolong, menyemangati, menopang satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami sebagai umat Tuhan tetap tergambar dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana yang baru, di mana kami harus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan di dunia ini, termasuk juga di bangsa dan negara kami, di mana pada saat-saat ini masih dalam pergumulan untuk mengatasi pandemi COVID
yang membuat seluruh dunia ini terdampak. Kami tetap terus berjuang, kami tetap terus berpengharapan, sembari terus berdoa supaya semuanya ini bisa segera berlalu, segera teratasi. Dan kiranya Tuhan juga memampukan setiap orang yang berperan, berkiprah untuk menangani hal ini, dari para medis, pemerintah, dan juga semua pihak yang terlibat untuk mengupayakan selesainya pandemi ini. Kami tetap berdoa dan berharap kepada-Mu ya Tuhan, kiranya itu akan segera terwujud nyata. Dan bagi mereka yang saat ini sakit oleh karena wabah ini, Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan bagi keluarga-keluarga yang harus kehilangan kerabat oleh karena pandemi ini, Tuhan yang juga memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai mereka dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 57 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.
setia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Allah Bapa yang ada di surga, pada di ibadah Minggu Paskah yang keempat ini, kami segenap jemaat-Mu masih dapat diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada-Mu ya Allah Bapa. Kiranya Allah Bapa berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pengabaran berita baik dari-Mu dan berita penebusan dari Kristus Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah Bapa. Kuduskanlah persembahan ini ya Allah Bapa, dan kami juga memohon kepada-Mu untuk selalu memberikan berkat kepada jemaat-jemaat-Mu yang telah mempersiapkan persembahan ini ya Allah Bapa. Di dalam jemaat mula-mula dan di dalam masa epidemi ini, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh selalu berharap kepada-Mu ya Bapa. Dan kami selalu bersyukur untuk penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah damai Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan saudara untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya.